Halo, ketemu lagi dengan Tuba Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini perjalanan saya ke daerah Papar, Kabupaten Kediri, lewat jalur alternatif. Melewati Kecamatan Prambon atau lewat pabrik merican, dan nanti saya melewati jembatan baru, guys. Jangan kemana-mana, ikuti video saya biar tahu bagaimana kondisi daerah Nganjuk dan kondisi jembatan baru yang ada di Prambon, yang ada di Kelutan, antara Kelutan dan Papar. Nah, untuk depan saya itu pabrik gula merican. Nah, ini PT PG Merican. Kondisinya seperti ini, guys. Karena belum musim tebu, guys, belum musim giling tebu, jadi ya pabriknya masih sepi, masih tutup, belum ada aktivitas sama sekali. Namun untuk penjaga-penjaganya sudah ada, tetap ada, bukan sudah ada, kayak satpamnya, OB-nya, koperasinya tetap buka, guys. Nah, untuk kanan kiri saya ini rumah dinas PG Merican. Nah, sebelah kiri saya. Nah, untuk depan ini pertigaan. Kalau kita lurus itu jalan buntu, guys, karena jembatannya rusak. Kalau ngiri itu arah ke Warujayeng, Nganjuk. Nah, saya ke Papar itu melewati jalur ke Warujayeng, guys. Tapi nanti di Gading saya belok kanan arah ke Papar lewat jembatan baru, guys. Nah, untuk di depan sana itu ada perempatan, ada bangju, guys. Kalau kita ngiri itu ke arah makam Mbah Mursad, Syekh Mursad. Kalau ke timur itu ke rumah-rumah warga. Dan saya lurus. Kondisi jalannya sangat halus, lebar, karena ini bukan baru, ya sudah lama, guys. Sate sapi Pak Di. Sate sapi, guys. Nah, depan saya ini ada pertigaan, itu biasanya untuk pencari pasir, untuk tambang pasir. Nah, ini belok ke kanan, sebelahnya balai desa, guys. Ini masih di kawasan Kediri, guys, belum masuk Nganjuk. Masih daerah Kediri. Nah, di depan saya itu ada perempatan. Kalau kita belok kanan itu ke Bendungan Waruturi. Kalau kita belok ngiri itu ke daerah Gambiok, Semen. Dan bisa juga ke makam Mbah Mursad. Nah, posisi saya ini tepat ada di perbatasan antara Nganjuk dan Kediri, guys.
Untuk perbatasan Nganjuk dan Kediri itu depan saya ada pom. Nah, di depan pom itu perbatasan Kediri dan Nganjuk. Ini depan ini, nah itu ada truk keluar, itu pom itu. Nah ini. Nah ini Tugu ini membatasi Tugu itu Tugu perbatasan antara Nganjuk dan Kediri, guys. Maaf ya, agak belibet mulut saya. Nah ini saya sudah masuk di daerah Nganjuk, tepatnya ada di Gondang Legi, guys. Di Gondang Legi Nganjuk. Untuk akses jalannya, wilayah Nganjuk sebelah wilayah timur Nganjuk, wilayah Nganjuk timur, untuk jalannya itu sudah enak, guys. Tahun kemarin jalan sini itu masih wow, banyak lubangnya, guys. Setelah bupatinya ganti dan sekarang sudah ada pembenahan jalan, jadi untuk kondisi jalannya seperti ini. Dulu itu lewat sini naik mobil atau motor dengan kecepatan 60 itu kesulitan, guys. Apalagi naik mobil, wah gak enak. Tapi untuk sekarang ya seperti ini, guys. Ini perjalanan saya ini dengan kecepatan 80 km per jam, guys. Nah untuk jalannya itu sudah bagus seperti ini, guys. Sudah nggak ada lubang-lubang jahanam. Ini daerah Singkal, guys. Jadi daerah setelahnya Gondang Legi. Nah untuk wilayah Nganjuk sini sepertinya kalau melihat kondisi jalan, kondisi sekitar jalan itu kayaknya sudah lama nggak hujan, guys. Memang ini masih musimnya musim kemarau, guys. Nah di sini itu ada cerita, guys. Ini namanya daerah Mondoroko, guys. Ada makam namanya makam Mondoroko, itu timur situ. Itu di situ saya punya cerita, guys. Jadi makam Mondoroko itu dulu itu sering ada orang perjalanan malam-malam itu dimasukkan ke makam. Dia nggak sadar sudah ada di dalam makam. Itu keangkerannya seperti itu. Itu namanya makam Mondoroko. Nah untuk depan itu namanya Bu Kembar, guys. Bu Kembar. Nah ini Bu Kembar, guys. Nah ini kenapa kok dinamakan Bu Kembar? Karena jembatannya itu dua berjajaran, jadi dinamakan Bu Kembar. Lumayan ramai, guys, jalannya, guys. Dan untuk teman-teman yang keluar atau bepergian, jangan lupa pakai masker. Menggunakan masker, menjaga kesehatan, dan membawa hand sanitizer kalau bisa. Jadi
untuk sekarang itu pemerintah itu sedang menertibkan orang-orang yang berkendara atau berjalan kaki yang keluar dari rumah itu dihimbau untuk bermasker, guys. Karena di daerah Kediri dan sekitarnya itu kalau ada operasi orang tidak bermasker itu disuruh nyanyi Indonesia Raya dan push up. Karena di daerah Kediri dan sekitarnya itu masih dalam uji coba, guys. Untuk kedepannya yang tidak bermasker didenda 250. Jadi untuk teman-teman yang keluar rumah, yang sedang perjalanan atau yang pergi kemana, jangan lupa menggunakan masker dan menjaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan, guys. Menertibi protokol kesehatan. Nah, untuk jalan ini itu aspalnya baru, guys. Jadi untuk zaman dulu itu tahun kemarin jalan ini masih lubangnya banyak sekali. Itu sejak bupatinya yang lama, guys. Setelah Bupati Nganjuk diganti, itu jalannya seperti ini, guys. Ada pembenahan dan jalannya mulus, guys. Semoga pembangunan jalan di Nganjuk itu merata, guys. Jadi nggak hanya jalan-jalan utama saja. Karena bupatinya Nganjuk itu sangat istimewa sekali. Masih muda, pengusaha, kaya. Semoga bisa amanah, guys. Ini masih di wilayah Nganjuk, tepatnya ada di Kecamatan Prambon, guys. Wow. Nah, sini itu Kecamatan Prambon ada di sini, guys. Kecamatan Prambon, Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, guys. Sate kambing. Jadi untuk wilayah Nganjuk itu sudah ada kemajuan dalam hal perekonomian masyarakatnya, guys. Yang saya lihat di sini itu banyak sekali rumah-rumah yang bagus, guys. Dan depan saya ini pertigaan, kalau lurus itu ke arah Warujayeng, Kertosono. Kalau nganan itu ke Jembatan Baru arah Papar, guys. Dan saya mau belok nganan, guys. Masih merah, berhenti dulu. Aduh. Nah, di sebelah kiri saya ini SMP, guys. Jadi
ada sekolahan SMP Nganjuk, SMP Prambon Nganjuk. Ya ini guys, kiri saya ini. Nah ini jalan menuju ke jembatan antara Nganjuk Papar guys. Seperti ini kondisi jalannya guys. Sudah ramai. Memang di sini itu jalannya melewati persawahan, tapi untuk timur situ itu sudah perumahan guys. Jadi kalau malam di sini itu wah gelap guys. Jadi hati-hati. Tapi aman kok, nggak ada kriminal, nggak ada di sini itu aman. Saya sering malam-malam lewat sini. Ya aman-aman saja. Nah untuk depan ini sudah masuk ke perumahan perkampungan guys. Bukan perumahan, perkampungan. Ini namanya Desa Cengkok guys. Nah Desa Cengkok ya sini. Nah untuk depan saya ini itu ada pertigaan. Kalau belok ngiri itu ke Tanjung Kalang guys. Tepatnya di Desa Bendo. Nah ini depan ini pertigaan, itu belok ngiri. Nah itu ke Tanjung Kalang, Desa Bendo. Nah untuk di depan saya ini juga ada pertigaan lagi belok kanan. Itu ke arah Desa Cengkok, dan di situ ada taman barunya guys. Nah depan ini pertigaan belok kanan itu daerah Cengkok, dan kalau terus itu bisa sampai ke Pasar Prambon lagi guys. Seperti ini kondisinya jalan menuju ke jembatan Papar, jembatan antara Nganjuk Papar. Ini perumahan perkampungan guys. Nah untuk di depan saya kiri jalan itu tempat untuk, nah ini guys, nah ini itu tempat untuk penjual tebu guys. Namanya supplier tebu. Ya juragan tebu guys. Kalau di daerah Kediri itu namanya untuk apa ya, pok-pokan tebu. Pok-pokan itu apa ya, terminalnya tebu guys. Dari petani dikumpulkan di situ, nanti di situ dikirim ke pabrik. Jadi broker lah guys, seperti broker seperti itu. Untuk jalannya seperti ini. Dari jalan yang barat tadi sampai ke jembatan itu ya lumayan guys, lumayan jauh. Nah di depan saya itu ada perempatan guys. Itu namanya perempatan Dunglo guys. Perempatan ini kalau ngiri itu ke arah Tanjung Kalang. Kalau nganan ke Prambon juga. Kalau lurus ya ke jembatan guys. Masih merah, kita berhenti guys. Asik gak? Asik gak?
Sudah hijau guys. Kita lurus guys. Daerah Donglo. Jadi di daerah Nganjuk itu juga ada Donglo guys. Kediri ada Donglo, Nganjuk juga ada Donglo. Nah ini Donglo Nganjuk. Nganjuk kota angin. Di sini itu anginnya sangat banyak, sangat kenceng dibanding daerah Kediri loh guys. Sekenceng, bukannya kenceng banget enggak, dibanding daerah Kediri itu daerah sini kenceng anginnya. Itu buktinya pohon pisang itu enggak ada yang utuh guys. Itu karena di sini itu anginnya sangat kenceng. Kota Nganjuk itu terkenal dijuluki dengan kota angin guys. Nah ini pertikungan guys, untuk teman-teman yang lewat sini itu hati-hati. Kalau malam hari sini itu bahaya guys. Nah di depan sana itu ada perempatan lagi guys. Itu namanya perempatan Kelutan guys. Nah perempatan itu kalau arah ke kanan itu ke daerah Kelutan, juga bisa ke Prambon lagi. Kalau ngiri itu ke Kertosono guys, ke Kertosono, ke Jombang itu bisa lewat sini. Tapi ya jalan alternatif guys, jalan pedesaan. Seperti ini kondisinya. Nah ini perempatannya guys. Nah kita lurus guys. Jadi pokoknya kalau ke jembatan Papar itu dari jalan barat yang tadi, jalan utama Kediri Kertosono, Kediri Warujayeng, itu kita belok ngiri, kita belok nganan itu arah ke timur guys. Pokoknya lurus saja. Itu nanti ketemu jembatannya. Enggak belok-belok. Ada perempatan, ada pertigaan, lurus saja. Dan di sebelah kanan saya itu pertokoan, di baratnya jembatan baru Papar guys. Juga ada pasarnya di belakangnya itu. Nah untuk jembatannya sendiri itu seperti itu guys. Depan saya ini. Ya seperti itu kondisinya, jembatan yang menghubungkan antara Papar dan Nganjuk, tepatnya Kelutan. Nah seperti ini jembatannya. Jembatan ini tergolong masih baru guys. Seperti ini kondisinya jembatan Papar, tapi jalannya sudah agak bergelombang guys. Nah untuk depan saya ini itu perempatan Papar guys. Kalau nganan itu arah ke Kediri, kalau ngiri arah ke Surabaya, arah ke Kertosono, Surabaya, Jombang. Kalau lurus itu arah ke Pare guys. Berhubung masih merah, nah sekarang sudah hijau.
kita jalan guys. Aku ambil lurus aja guys. Nah, ini kalau lurus itu arah ke Pare. Untuk Parenya, untuk tembusnya sampainya, ini kalau ke timur terus, kalau lurus itu kita sampai di Tugu Garuda Pare guys. Nah, untuk depan saya ini jembatan, bukan jembatan, rel kereta api. Dan setelah itu persawahan guys. Tapi jalannya itu lebar di sini. Oke guys, cukup sekian perjalanan saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Oke, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.